Sobat Paru, selamat datang di Rotin Sulu Care Life. Rotin Sulu Care Life adalah salah satu program edukasi kesehatan secara langsung dan real time bersama dokter di Rumah Sakit Dr. H.A. Rotin Sulu. Pada Rotin Sulu Care Life kali ini bersama saya Hilda Azharani Wilatina sebagai host. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Tuberkulosis Sedunia yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 24 Maret bertepatan pada hari ini, juga sejalan dengan tujuan Indonesia untuk eliminasi TB tahun 2030, pada Rotin Sulu Care Life kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita, tentunya dokter di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu. Sebelum itu, Sobat Paru tentunya dapat bertanya langsung dengan dokter kami melalui kolom komentar di live IG kali ini. Baik, sudah bersama dengan kita narasumber dari dokter di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu, yaitu Dr. Nina Eristiana SPP sebagai dokter spesialis paru. Selamat siang dok, apa kabar? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Baik dok, langsung saja dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia juga, mungkin untuk memberikan penjelasan tentang apa sih TB itu kepada masyarakat. Kenapa TB masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia ya dok ya? Apa itu mempengaruhi tingginya kasus TB? Oh iya. Baik, selamat siang Sobat Paru. Perkenalkan saya Dr. Nina Eristiana, spesialis paru di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Sulu. Baik, dalam rangka menyambut peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia ya. Tuberkulosis tentunya sudah sangat familiar ya, itu apa? Tuberkulosis merupakan infeksi akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Infeksi di mana yang paling terutama adalah di paru. Namun sebenarnya bisa di mana saja ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kalau di kepala misalnya tuberkulosis otak, kemudian di selaput otak meningitis, tuberkulosis, turun lagi ke leher ada laringitis ya. Kemudian di sampingnya paru ada jantung, perikarditis TB. Turun lagi ke liver juga ada, kemudian di perut usus, di selaput perut atau peritoneum juga peritonitis TB, di tulang ya spondilitis, kemudian semua deh pokoknya bisa terkena kuman tuberkulosis. Namun memang asal muasalnya masuknya ya dari saluran napas sebelum dia menyebar kemana-mana. Nah, tadi pertanyaannya itu kenapa masih menjadi masalah yang krusial ya? Ya karena masih mendominasi gitu, masih terutama kita menduduki kejuaraan dunia, juara kedua ya. Kita masih belum bisa mengalahkan India ya, India juara 1 ya. Jangan sampai kita menduduki peringkat 1 untuk hal-hal yang sangat tidak bagus ini ya. Kenapa masih sangat tinggi ya dan menjadi masalah penting itu satu, karena kita masih belum mengatasi ya, masih belum bisa mengeliminasi sesuai target, masih sangat tinggi sekali kasusnya. Bahkan di Indonesia itu prediksi kematian itu setiap jamnya itu bisa 14 sampai 15 pasien meninggal dunia akibat berbagai tuberkulosis setiap jamnya. Itu kan parah ya, cukup tinggi gitu dibandingkan kecelakaan pesawat, kecelakaan bus, misal kecelakaan lalu lintas lainnya. Lebih ini kan kalau kita setiap jam berarti 24 kali 15 berapa tuh? Udah berapa? Banyak. Udah banyak ya. Udah hampir 300-400 dalam 24 jam itu udah melebihi satu bus itu. Kalau kita kecelakaan yang pariwisata tuh anak-anak sekolah heboh kan. Kalau TB kok nggak heboh ya gitu. Ya seperti itu. Jadi masih menjadi masalah penting karena kematiannya masih sangat tinggi ya. Kemudian komorbid akan meninggalkan komorbid atau kesakitan sequelae ya. Misalnya kalau TBC paru ya meninggalkan fibrosis, parut, luluh paru, kerusakan paru. Jadi meninggalkan komorbid juga gitu pada kasus-kasus paru yang memang berat ya. Kalau yang ringan sih tidak ya, bisa tuntas 100%. Tapi pada yang sangat berat dan berat tentunya meninggalkan banyak sequelae kesakitan.
yang kedepannya tentu mengganggu aktivitas terutama secara ekonomi gitu ya, karena kan kerja dikit sesak, jalan dikit sesak gitu ya, sedikit-sedikit terkena infeksi sekunder akibat kerusakan struktur paru ya. Jadi tentunya ya itu jawabannya kenapa masih sangat krusial gitu ya, masalah ini. Lalu dok, ternyata saya juga baru tahu ya, TB itu tidak hanya menyerang paru ternyata ya dok ya, bisa ke otak, tadi kemudian ke jantung dan ke yang lainnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita itu terkena TB gitu dok? Mungkin kan ada batuk misal gejalanya. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya antara batuk yang TB gitu dengan batuk yang biasa dok? Sebenarnya cukup mudah ya. Secara umum sih batuknya kronik. Kita definisi kronik itu adalah ketika suatu keluhan lebih dari 2 minggu patokannya ya. Jadi ada keluhan respirasi lah yang paling mudah, keluhan respirasi lebih dari 2 minggu, ya kita mesti curiga ke sana. Kenapa ya? Karena di sini sudah endemik gitu TB-nya ya. Jadi misalnya batuk ya, mau batuk berdahak, batuk kering, kemudian disertai keluhan lain misalnya batuk darah, bahkan demam ya, keluhan yang non respirasi misalnya demam, berkeringat terus badannya terutama sore dan malam hari itu jadi keringat malam, kemudian meriang atau demam ya, demamnya biasanya ringan-ringan saja sih kalau TB paru ya. Kemudian keluhan respirasi lainnya seperti nyeri dada, tadi ya sesak, batuk, nyeri dada, ya semua keluhan itu menetap lebih dari 2 minggu sudah dengan pengobatan pertama, biasanya sih antibiotik atau dikasih pereda gejala tapi ada lagi gitu. Terus juga biasanya memang tidak terlalu terasa ya. Biasanya pasien datang sudah 2 bulan, 3 bulan, jarang kok yang baru 2 minggu. Enggak, biasanya memang ringan sih batuknya juga. Kalau TB-nya jenis yang ringan, TB parunya yang ringan cuman gitu. Tapi kok berat badan turun terus gitu, atau tiba-tiba ada keluar bercak darah, atau kita tahu kita sering kontak sama pasien atau orang yang batuk dan ternyata dia sedang pengobatan tuberkulosis, kok kita juga jadi ada batuk-batuk udah berbulan-bulan, misalnya 2 bulan, dianggap ISPA aja gitu ya. Itu seperti itu juga dicurigai gitu, terutama kalau kita kontak atau berada di lingkungan yang pajanan kumannya tinggi, misalnya di fasilitas kesehatan, kemudian di tempat binaan, misalnya di penjara kemudian di dinas sosial yang penampungan orang yang tidak ada tunawisma ya, seperti itu kan, itu biasanya menumpuk, sirkulasi kurang bagus, infeksi mudah terjadi gitu. Jadi itu tadi memang ada juga yang tidak spesifik gitu, cuman demam, kemudian sakit kepala, turun berat badan juga bisa gitu. Memang cukup sulit sih, cukup sulit kalau spesifik gitu. Yang paling spesifik ya keluhan paru ya itu ya. Tadi batuk, sesak, nyeri dada, turun berat badan, demam ya. Itu yang khasnya. Sisanya sih tidak salah juga kalau kita curigai gitu. Seperti nyeri kepala berkepanjangan, sakit perut berkepanjangan, disertai turun berat badan, demam, dengan riwayat kontak pada pasien TB, atau berada di tempat yang resiko tinggi tuberkulosis, maka itu juga harus dicurigai mengingat negara kita itu endemik TB ya gitu. Jadi perlu diwaspadai ya Sobat Paru, jika batuk atau tadi demam sudah lebih dari 2 pekan ya dok ya, itu mungkin bisa dicurigai atau diwaspadai bisa TB gitu ya, terkena TB. Tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter ya, dengan sirkulasi yang mungkin kurang baik, itu bisa menularkan atau memaparkan TB tersebut ya dok. Siapakah sih yang beresiko atau rentan terkena TB? Orang-orang yang berisiko tinggi terkena tuberkulosis itu satu yang kontak erat ya, atau kita bilangnya kasus indeks ya, kontak erat, bertemu hampir setiap hari, mengobrol depan-depanan, satu ruangan gitu ya, baik itu satu rumah ataupun tidak satu rumah, tapi sering ketemu gitu ya, itu yang kontak erat atau kasus indeks, kontak erat dengan kasus indeks. Yang kedua, pasien dengan imunokompromis atau HIV lah, HIV AIDS yang sudah pengobatan atau belum. Kemudian siapa lagi yang imunokompromis yang belum bagus imunnya, itu anak kurang dari 5 tahun ya, itu yang berisiko tinggi. Kemudian pasien-pasien imunokompromis lain selain HIV, selain yang AIDS itu misalnya
pada pasien gagal ginjal kronik yang sudah sering cuci darah, pada pasien kanker apapun ya, karena mereka imunitasnya menurun. Kemudian pada pasien-pasien autoimun yang menggunakan supresan atau penekan imun, jadi imunnya rendah gitu. Misalnya pada SLE, pada rheumatoid arthritis, dan penyakit-penyakit autoimun lainnya. Biasanya dia dikasih steroid jangka panjang, imunosupresan, itu juga berisiko tinggi gitu ya. Kemudian pada orang-orang yang berada di tempat binaan lah, karena memang tadi di suatu tempat dia banyak gitu ya. Banyak orang. Jadi ventilasi dan ruangan itu tidak cukup untuk satu orang. Minimal kan kita tinggal di dalam ruangan itu satu orang itu 8 meter persegi. Nah, kalau kurang dari itu ada 2-3 orang, ya jelas itu resiko tinggi penularan gitu. Karena bukan berarti tiba-tiba timbul TB, bukan, tapi mungkin salah satu di antaranya ada yang sudah ada tuberkulosisnya baru menyebar kemana-mana gitu, jadi mudah sekali. Kemudian juga petugas kesehatan, karena kita bertemu setiap hari dengan pasien tuberkulosis, itu yang dicurigai ya. Jadi yang serumah bisa aja sih tidak imunokompromis, tapi biasa gitu, tidak ada penyakit apapun gitu ya, tapi ya kontak erat serumah gitu ya. Betul. Atau tidak serumah tapi sering bertemu hampir setiap hari sebelum dia menjalani pengobatan. Kalau misalnya kita nih dok sebagai nakes gitu ya, atau yang bekerja di rumah sakit, baiknya seperti apa ya dok untuk mencegah penularan tersebut gitu? Ya, untuk mencegah penularan kita menggunakan alat pelindung diri ya dan masker sesuai dengan jenis penularannya. Kan memang kalau dulu droplet ya. Tapi ternyata sekarang kita sudah tahu bahwa itu melalui airborne juga ya. Airborne itu ya melayang-layang di udara seperti virus aja. Seperti itu, ada juga yang bisa melalui airborne. Jadi tentu kita harus menggunakan alat pelindung diri, maskernya. Saya kira tidak cukup hanya masker bedah, terutama yang pelayanan di polituberkulosis harus dengan N95 ya. Kalau di selain dan juga tempatnya kan memang khusus ya. Untuk TB itu polinya khusus supaya nakes juga lebih waspada. Nah kalau di rumah sakit kita nakes selain di poli TB ya bisa menggunakan masker bedah saja ya. Kemudian kita setelah pelayanan ya cuci tangan gitu ya. Tentu harus istirahat cukup, daya tahan tubuhnya supaya bagus gitu ya. Karena memang TB ini sebenarnya ketika kita menghirup kuman TB itu 30% orang terkena, 70%-nya tidak. Ya terkena masuk aja gitu, terhirup masuk aja ada gitu di dalamnya terinfeksi. Tapi itu menimbulkan sakit atau tidak dari 30% itu hanya 5%. Yang hanya 5% yang menjadi TB aktif. 95%-nya laten. Nah, kemudian yang laten ini ketika daya tahan tubuhnya turun, 5%-nya aktif, cuma sedikit kan? 95%-nya tetap laten gitu. Tapi kalau kita hitung-hitung jumlah penduduk Indonesia berapa sekarang? Udah lebih dari banyak. 300 juta ada. Iya, juta ada lebih 280 juta ya. Coba dikali 5% berapa? Nah, ya berapa ya? 28 kali 5. 14 juta mungkin ya. Dan itu yang kalau tidak diatasi si 5% itu kan jadi aktif. Kemudian dia menularkan ke 15 orang terdekat di sekitarnya yang sering kontak. Itu menurut penelitian sih minimal 15 orang. Jadi 15 itu nanti jadi reservoir. Apa dia aktif? 5%-nya kan aktif ya, 95%-nya reservoir dan seterusnya. Ketika imunitas menurun, misalnya tiba-tiba sakit yang kronik, bukan tiba-tiba sih, dia sebenarnya dia ada diabetes, kemudian dia baru ketahuan kanker dan sebagainya, imunitas turun, jadi yang laten itu bangun, jadi namanya infeksi tuberkulosis aktif. Nah, jadi memang cukup dari sejak dini gitu. Jadi untuk nakes itu memang tadi alat pelindung diri, daya tahan tubuh itu aja. Sama memang sudah dilokalisasikan untuk pos-pos pelayanan yang infeksius di mana, jadi tidak bercampur dengan yang lain. Terus seharusnya kita juga rutin nakes itu tes Mantoux atau IGRA. Kalau positif wajib dikasih terapi pencegahan. Jadi
bukan hanya orang luar aja, Iya, orang kita betul. ketemu setiap hari kan. Jadi kita tes Mantux atau kita tes IGRA. Kalau positif wajib dikasih terapi pencegahan tuberkulosis, itu ada coveringnya minimal 2 tahun. Syarat dan ketentuan berlaku ya, 2 tahun itu ya kurang dari 2 tahun dia bisa jadi tuberkulosis sih, kalau tadi saya bilang tiba-tiba sakit gitu ya. Iya. Jadi harusnya kita semua dilakukan TST Tes atau tersebut. Mantux atau pemeriksaan IGRA. Kalau negatif ya alhamdulillah berarti kita terinfeksi clear gitu, musnahkan sama daya tahan tubuh kita. Tapi kalau positif lebih dari 10 mili tes Mantux atau positif di IGRA secara kuantitatif atau kualitatif, ya wajib diobatin mau nggak mau gitu. Iya. Daripada kita menabung penyakit kan, lama-lama dia jadi bom waktu, kemudian jadi meledak Makin jadi banyak, TBC iya, lebih parah. betul. Ya mungkin bukan sekarang, susah, udah pensiun. Atau Karena memang kelihatannya juga baru Iya. ya dok ya, maksudnya tidak langsung gitu kan. ya lama. Iya, TB lama. itu saya juga pernah menemukan pasien itu pengantar keluarga di TB MDR, baru 3 tahun kemudian dia positif TB MDR lah itu kan langsung. Jadi ya nggak langsung 1-2 bulan, butuh waktu yang lama gitu, tapi pasti terjadi gitu. Nah daripada kita buang-buang waktu menunggu terjadi, ya kita kasih pencegahan, obatnya cuma 1 macam atau bisa 2 macam, waktunya lebih sebentar gitu. Jadi lebih baik mencegah ya dok ya daripada Iya. mengobati. Karena kan itu tadi tujuan Indonesia mengeliminasi TB. Iya. Kalau misalnya kita tidak segera mencegah, tidak akan tercapai gitu ya tujuan Iya, tersebut betul. ya dok ya. Iya, salah satu agendanya ya mungkin memang harus diberantas sejak laten period. Ya. Iya. Nah, tadi mungkin keluarga itu menjadi support pertama bagi pasien TB ya dok ya. Nah, bagaimana peran keluarga ataupun masyarakat dalam mendukung pasien TB agar Iya. sembuh gitu dok? Ya, kadang-kadang dan sering kali itu memang malu ya mereka berobat, oh sakit TB gitu kan, malu gitu berobatnya lama dan repot gitu. Ya hal seperti itu tidak boleh terjadi supaya pasien tidak malu dan mau berobat. Sebagai keluarga tentu harus mensupport ya, dan masyarakat sekitar juga harus mensupport. Kalau pasien tidak mau berangkat ke Vaskes, ya harus didorong, dianterin sama kader kesehatan, sama petugas dari kelurahan tuh harus diantar. Ya wajib, karena banyak juga yang suka nggak berangkat gitu. Iya. Udah capek lah berobat, nggak ada ongkos. Ya kalau berobatnya kan bisa gratis, nggak ada biaya transport, nggak ada yang ngantar. Ya tolong disupport aja, karena memang ini menjadi masalah bersama, bisa menular kemana-mana. Ya tadi ingat ya, 1 pasien TB itu menularkan ke 15 orang sekitarnya. 15 nanti 5%-nya jadi tuberkulosis aktif gitu, dan seterusnya. Jadi dia seperti aritmetika berpangkat gitu, Iya. terus naik terus jumlahnya. Makanya kenapa kita nggak selesai-selesai gitu. Karena mungkin dari tadi 1 menyebarkan ke 15 Iya. sekitarnya, dari 15 masing-masing 15 lagi gitu ya. Ya kalau infeksinya Iya, jadi betul. aktif sih itu Iya, dari 15 itu. Kan nggak semua ya, cuma 5%. Iya. Cuma 3 orang berarti. Baik dok, jadi tantangan utama dalam penanganan TB nih dok, khususnya di Indonesia ini seperti apa ya dok? Ya, saya kira untuk penyediaan obat paket juga terbatas ya, hanya di Vaskes yang resmi saja. Itu ya penyediaan obat, kemudian pemeriksaan juga untuk gen expert itu atau TCM juga terbatas, tidak semua Vaskes memiliki. Kadang mereka harus terutama di luar Pulau Jawa itu sepertinya sangat kesulitan ya. Untuk kultur juga sangat terbatas kalau di luar Pulau Jawa itu. Jadi sulit untuk evaluasi ya. Itu yang obat, kemudian fasilitas pemeriksaan, kemudian hambatan lainnya. Ya mungkin ekonomi ya. Iya. Tadi memang dia kalau gizinya kurang bagus cukup sulit juga sih untuk Iya. sembuh. Ya malnutrisi misalnya ya. Jadi faktor ekonomi, kemudian faktor demografi tadi itu tempat tinggal. Jangan-jangan serumahnya ada 15 orang, ada 10 orang gitu. Susah banget ya sembuh kalau terlalu padat. Jadi kita minimal tadi 8 meter persegi per 1 orang. Iya. Ya, kemudian ventilasinya 15% sampai 20% dari total luas rumah supaya sinar matahari juga masuk gitu. Jadi hambatannya itu ya karena kita banyaknya ya, makanya kan yang sering terkena katanya yang menengah ke bawah ya, bukan menengah ke atas ya, bukan bos-bos, bukan, kecuali memang dia imunokompromis gitu ya, karena memang
lingkungan juga tidak ini ya, kurang mensupport kesembuhan tadi, demografi di rumah juga kurang, gizi kurang gitu kan. Itu tantangannya ya. Baik dok. Nah kalau misalnya di Rumah Sakit Paru Dr. H. Rotinsulu ini dok, apakah ada layanan untuk screening TB? Ya, kita kembali ke definisi screening. Screening itu adalah menemukan orang yang terinfeksi tuberkulosis, tapi belum ada gejala. Ya, ada. Kita bisa pemeriksaan TST ya, atau tes Mantoux. Kalau udah ada keluhan batuk, sesak, nyeri dada dan seterusnya, udah bukan screening namanya, pemeriksaan. Itu ada di sini pemeriksaan dahak, radiologi, atau sampai bronkoskopi di teropong juga bisa gitu. Kalau sudah manifestasi penyakit. Tapi kalau screening, dia ada kontak erat, tapi belum ada keluhan. Tapi kontak erat gitu, serumah, saya serumah. Misalnya ayah saya sedang pengobatan di sputum TCM-nya, dahaknya positif kuman TB. Ada 6 anggota rumahnya, ya dia harus screening. Harus screening, kalau tidak ada keluhan di ronsen ya. Di ronsen tidak ada masalah, langsung tes Mantoux gitu. Kalau dia anak kurang 5 tahun, kontak erat, tidak harus screening, langsung dikasih terapi pencegahan. Itu namanya screening ya. Kalau pemeriksaan kita ada kecurigaan TB, ya di sini memang ada cukup lengkap ya. Dan memang kita juga menerima tuberkulosis yang kompleks ya. Misalnya dengan cairan, nanah gitu ya. Dengan selaput paru yang pecah atau pneumotoraks yang gagal mengembang. Kemudian tuberkulosis berat, TB milier, meningitis, kemudian apalagi tuberkulosis yang batuk darah terus menerus, pokoknya yang kompleks bisa kita tangani di sini kalau itu ya. Baik, terima kasih dok untuk jawabannya. Boleh untuk Sobat Paru yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Nina, boleh langsung ditulis saja atau di chat saja di kolom komentar IG Live-nya. Dan bisa langsung ditanyakan ke Dokter Nina ya, nanti langsung dijawab oleh Dokter Nina. Baik dok, untuk layanan atau teknologi dan inovasi medis yang digunakan Rotinsulu, ini dalam membantu pengobatan TB seperti apa ya dok? Dalam diagnosis dulu ya mungkin ya. Dalam mendiagnosis tentu kita mulai dari pemeriksaan dahak atau sputum ya. Itu kita sudah punya mesin ultra ya, ultra gen expert itu, jadi dia mendeteksi kuman TB sekaligus resistensi terhadap obat utamanya, yaitu obat rifampicin dan isoniazid. Itu kita sudah bisa cek sampai situ ya. Biasanya kebanyakan di vaskes, puskesmas dan vaskes lainnya mungkin hanya di itu aja sampai resistensi rifampicin. Kalau kita sudah punya sampai BD-Max itu. Dan juga ada ultra. Jadi selain itu ada fluoroquinolone. Jadi 3 obat sekaligus bisa kita deteksi itu ya perbedaannya. Kemudian kita bisa kultur dahak juga. Jadi kalau di TCM negatif ya kita kultur, atau pada kasus-kasus tertentu lah yang kita perlu cek sampai kultur ya kita punya. Terus kalau dari radiologis kita ada CT scan juga ya. Kemudian dari intervensi kita ada beberapa intervensi, misalnya pemeriksaan jaringan, baik itu dari pleura, langsung dari parunya melalui bronkoskopi, kemudian dari pembedahan, ya kita ada dokter bedah toraks yang kita bisa ngambil sampel kalau kita curiga TB kelenjar, TB mediastinal di dalam rongga dada, bisa kita ambil sampel, kita periksakan jaringan PA-nya gitu ya. Jadi kita bisa sampai ke situ gitu. Jadi memang one stop care TB ya, bisa di sini one stop care TB. Ya. Jadi nggak pernah putus ya dok ya, terus selalu diberikan pengobatan gitu ya? Untuk diagnosis ya, itu untuk pengobatan ya sama ya, obat standar, TB sensitif obat ada, TB resisten obat ada. Oke, baik. Ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga untuk @adifa_malika ya atas apresiasinya kepada rumah sakit kami. Terima kasih karena keluarganya perlu untuk screening TB ya. Baik, terima kasih banyak Kak Adifa @malika. Juga terima kasih banyak kepada Sobat Paru yang sudah bergabung di live IG pada siang hari ini.
Baik, tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Dokter Nina terkait TB itu bagaimana pencegahannya, kemudian penularannya seperti apa, dan kita sebagai keluarga atau masyarakat di sekitarnya apa yang harus kita lakukan, tentunya terus mensupport para pasien TB mungkin ya dok ya. Betul. Untuk terus berobat, karena memang obatnya juga tidak bisa berhenti ya dok ya. Jadi kalau misalnya udah habis obatnya harus ada lagi. Iya, minimal kita 6 bulan ya. 6 bulan kita bisa extend sesuai dengan jenis tuberkulosisnya. Kalau ekstra paru memang minimal 9 bulan. Atau tuberkulosis endobronkial minimal 9 bulan. Standar ya 6 bulan. Nanti kita ada punya 4 bulan dan 2 bulan. Ditunggu saja. Masih dalam tahap penelitian klinis ya di beberapa center respirasi di Indonesia. Mungkin kalau sudah 2 bulan lebih enak lagi ya. Iya. Oke, siap dok. Bagaimana nih dari harapan Dokter Nina sendiri terhadap masa depan Indonesia untuk upaya mengeliminasi TB dok? Ya, harapannya pertama kepada masyarakat itu jangan malu ya. Jangan malu karena saya sering juga dikonsultasiin satu keluarga, misalnya asisten rumah tangganya itu tuberkulosis. Udah jelas dia salah satu, di situ ada anak gitu ya. Kita minta screening tapi tidak berangkat. Di situ ada 3 anak misalnya, ada ibunya juga yang sedang mengandung gitu, itu tidak mau screening gitu. Padahal sudah jelas itu asisten rumah tangganya itu ada, saya pernah ada di konsultasi yang seperti itu cukup sulit ya. Mungkin 1 malu ya, 2 segan minum obat. Padahal itu sudah menjadi keharusan ya untuk kita mencegah menjadi tuberkulosis aktif. Kita pertama ya screening dulu walaupun tidak ada keluhan, kemudian anak-anak yang kurang 5 tahun itu wajib langsung dikasih terapi pencegahan ya, bila mana memang kontak dengan pasien yang jelas-jelas tuberkulosis, cek dahaknya positif ya, atau ya tuberkulosis apapun terbukti secara histologis atau dari cairan tubuh ada ketemu, yang kontak itu wajib. Itu untuk masyarakat tuh jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, jangan menabung penyakit ya, jangan menyimpan gitu ya. Kalau yang ditabung ya uang aja ya. Betul. Sama emas, jangan TB ya. Jadi kita jangan jadi reservoir tuberkulosis ya. Itu yang pertama masyarakat. Kemudian kepada pemerintah juga saya ucapkan terima kasih, sejauh ini memang sudah disediakan obat program tuberkulosis, alat-alat pemeriksaan. Mungkin harapannya lebih banyak lagi, lebih masif lagi ya. Terutama karena kita sangat perlu alat pemeriksaan gen expert itu lebih banyak, dan pemeriksaan BTA untuk evaluasi pengobatan supaya betul-betul itu udah selesai atau belum sih. Jangan berobat terus sampai 2 tahun nggak berhenti karena evaluasinya nggak betul. Jadi diharapkan alat pemeriksaan juga lebih masif lagi. Obat-obatan untuk terapi pencegahan itu disediakan gratis sama seperti pengobatan, karena saat ini sudah disediakan tapi masih belum masif ya, masih hanya beberapa, mungkin di center di Jakarta banyak, di Bandung belum banyak, apalagi di luar Pulau Jawa ya. Jadi jangan setengah-setengah untuk memberantas ini. Jadi dari akar-akarnya, dari sejak laten kita berantas gitu. Jadi mohon disediakan juga secara masif TPT ya. Terus untuk para nakes juga tentu kita karena kita juara 2 ya, jangan sampai kita juara 1. Mari kita bersama-sama lebih aware lagi, karena tadi ya keluhan tidak hanya dari respirasi saja ya, bisa di berbagai organ yang lain. Kita obatin sampai tuntas dan tidak menjadi resisten, dievaluasi dengan baik. Oke, siap. Terima kasih banyak Dokter Nina untuk jawaban-jawabannya, dan tentunya ini juga menjadi edukasi buat Sobat Paru semua terkait tuberkulosis ini. Betapa pentingnya kita sebagai ya keluarga untuk mensupport pasien juga untuk berobat gitu ya. Dan untuk Sobat Paru juga yang ada gejala-gejala yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Nina, boleh langsung datang saja ke rumah sakit kami untuk melakukan screening. Bukan screening, kalau ada gejala, kalau udah ada gejala berarti boleh diagnosis diagnosis seperti itu. Baik, demikian telah kita simak bersama ya tadi bersama Dokter Nina, dokter spesialis paru. Terima kasih banyak untuk Sobat Paru yang sudah bergabung di live IG ini. Tentunya nantikan Rotin Sulu Care Life selanjutnya di jadwal-jadwal selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow dan pantau IG kami di @rotinRS_PR Rotin Sulu. Terima kasih. Alhamdulillah, rutin olahraga dan rajin check up kesehatan, tubuh semakin bugar dan gak gampang sakit. Saya rutin konsultasi ke
Klinik Eksekutif Geraha Puspa. Sampurasun, halo Sobat Paru. Klinik Eksekutif Geraha Puspa hadir untuk kamu. Mau medical check up, konsultasi kesehatan, atau punya keluhan lainnya? Bisa banget. Langsung aja ke Klinik Geraha Puspa. Ada klinik spesialis paru, anak, jantung, penyakit dalam, dan spesialis rehabilitasi medik. Informasi lebih lanjut ada di sini. RS Paru Rotin Sulu, sehat melesat cepat. Halo, Assalamualaikum Sobat Rotin Sulu. Perkenalkan saya Dr. Andi Basuki Primabirawa, spesialis saraf konsultan MIRS, yang akan segera memberikan pelayanan di Rumah Sakit Rotin Sulu dengan pelayanan saraf yang komprehensif. Adapun pelayanan saraf yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Rotin Sulu ini adalah antara lain dari kepala, stroke, epilepsi, kemudian juga trauma kepala, penurunan sadaran, meningitis, TBC, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelayanan ini dapat segera diwujudkan di Rumah Sakit Rotin Sulu yang kita cintai bersama ini. Terima kasih. Halo, Sobat Rotin Sulu. Saat ini, Rotin Sulu sudah beda loh. Ada saya, Dr. Feris, dokter spesialis bedah umum yang siap melayani rekan-rekan Sobat Rotin Sulu sekalian. Apa sih pelayanan dari bedah umum itu? Kalau misalnya, sebagai contoh ya, kasus-kasus trauma, non-trauma, baik infeksi, non-infeksi, kongenital, dan juga kasus-kasus lainnya dari bagian atas kepala hingga bawah kaki. Jika ada yang ingin kamu tanyakan, bisa tanyakan sama saya di Rotin Sulu Pelayanan Bedah Umum, Polireguler dan Polieksekutif. Bye! Tahu nggak manfaatnya akupuntur? Hai Sobat Baru, tahu nggak hari Sabtu akan ada layanan akupuntur bersama saya, Dr. Siti Nurul-Nikmah, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan kardiorespirasi, magister kesehatan. Akupuntur sebetulnya banyak fungsinya, ya. Bisa untuk mengurangi nyeri, ya, nyeri lutut, nyeri pinggang, saraf kejepit, nyeri bahu, sakit kepala, juga keluhan-keluhan gangguan pernapasan seperti sesek, batuk, atau gangguan pencernaan, mual, kembung, nyeri perut, ataupun kelainan saraf, stroke, saraf kejepit tadi ya, terus juga kesemutan, baal, telinga bernenging, pokoknya banyak sekali fungsinya. Bisa untuk orang yang mendapat keluhan apapun, ataupun bisa juga untuk orang yang sehat, karena bisa memperbaiki sirkulasi darah, melancarkan metabolisme, jadi fungsional tubuhnya menjadi lebih baik. Datang aja di Klinik Geraha Puspa hari Sabtu di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu.